Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai efisiensi biaya. Kita pahami dulu apa definisi dari efisiensi. Jadi, efisiensi merupakan istilah untuk mengukur bagaimana organisasi memanfaatkan sumber daya dalam mencapai tujuannya. Nah, kata efisiensi ini selalu bergandengan dengan efektivitas. Jadi, yang pertama itu kita sebelum dikatakan efisien itu harus efektif dulu ya, tepat sasaran gitu. Nah, setelah itu baru bagaimana sumber daya bisa dimanfaatkan secara bahasa gampangnya ya hemat gitu ya, tidak boros. Ini kaitannya dengan biaya. Atau dengan kata lain, efisiensi berarti meminimumkan input agar dapat memperoleh output yang maksimal ya, atau optimal gitu. Jadi kalau prinsip dalam ekonomi ya, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, itu sebenarnya perlu diredefinisi gitu ya. Ya susah kalau pengorbanan kecil keuntungan besar. Yang ada ya maksimalnya berapa gitu, atau optimalnya berapa. Oke. Dan setiap entitas baik yang profit oriented, kita batasi aja yang syariah aja ya, karena ini jurusan akuntansi syariah gitu. Nah, kalau di yang profit oriented, contohnya kita tahu ada asuransi syariah, perbankan syariah gitu. Kemudian ada yang nirlaba yang tidak berbasis keuntungan. Contohnya ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu organisasi pengelola zakat ya. Jadi efisiensi pada OPZ ya. Nah, OPZ itu sebenarnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang dikelola pemerintah atau BAS ya, Badan Amil Zakat. Cuma satu ya di Indonesia, Basnas gitu kan, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian ada yang NGO, non government organization, atau bahasa kita ya LSM gitu ya, lembaga swadaya masyarakat. Contohnya yang swasta itu yang privat. Ada Muhammadiyah punya Lazismu ya, kemudian NU punya Lazisnu gitu, dan lain-lain, ada banyak. Nah, di OPZ efisiensi harus berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk melindungi perekonomian dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat muslim. Kenapa cuma masyarakat muslim? Karena zakat ini kan merupakan sodakoh yang wajib. Kan di ayatnya jelas, di At-Taubah ayat 60 itu kan innamas sodakotu itu kan, dan seterusnya ya. Itu bahwa sodakoh kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib namanya zakat, diambil dari muslim dan diperuntukkan untuk muslim juga. Tapi kalau sodakoh yang sunnah ya boleh ke non muslim gitu ya. Kamu besok sekarang udah puasa ya, itu bagi-bagi kurma atau kolak di pinggir jalan, itu ya kasih aja, jangan ditanya dulu ya, di screening dulu ini muslim atau bukan, atau kalau sudah muslim dia puasa atau enggak gitu ya. Itu bikin macet kelamaan itu ya, itu sodakoh ya. Nah, kemudian indikator efisiensi ini dibutuhkan tujuannya agar memastikan OPZ berada dalam level yang optimum. Nah, indikator jadi perlu ya, dalam efisiensi itu perlu indikator ya. Dan indikator tersebut seharusnya menjangkau area strategis seperti
penyaluran zakat itu harus tepat sasaran sesuai dengan asnaf yang tertera di tadi atau bayar 60 itu kan, yang lil apa yang 4 itu kan pakai li itu ya, fakir, miskin, amil gitu kan, mualaf. Kemudian ada yang pakai fi gitu kan, uh, huruf jar itu loh, huruf jar fi gitu kan. Ada rikob, ada horim, ada fisabilillah, ibnu sabil, ada 8 ya, 8 golongan yang berhak menerima. Itu harus di skala prioritas ya, urut dari yang pertama fakir dulu, kemudian miskin, dan seterusnya. Waktu penyaluran ini juga harus diperhatikan ya, maksudnya jangan sampai melebihi haul 1 tahun gitu, itu zolim itu. Harus segera dan harus efektif juga. Ini yang paling penting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai rasio biaya operasional terhadap penyaluran. Nah, biaya operasionalnya ini juga penting, harus kita tekan gitu, harus kita jelaskan secara rinci begitu. Dan akan kita hitung nanti ya menggunakan ini yang di bawah, rasio keuangan. Ya, rasio keuangan itu sudah dikeluarkan pedomannya oleh OPZ ya. Oke, oleh Puskas maaf, oleh Puskas Basnas itu, Pusat Kajian Strategis itu sudah mengeluarkan pedoman mengenai analisis rasio keuangan. Ya, saya share gitu ya ke kalian biar buat belajar gitu. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan efisiensi biaya ya. Kita fokus ke efisiensi biaya. Kan ada efisiensi waktu juga kan. Kita bahas yang biaya aja. Di antaranya ini dari 3, melakukan efisiensi biaya operasional. Kita tahu biaya ada banyak gitu ya. Tapi nanti kita fokus ke biaya operasional, dan yang kedua biaya tenaga kerja ini ya. Kalau yang biaya standar ya karena waktunya terbatas, kita bisa up dulu. Oke, selanjutnya terkait dengan akuntabilitas, ini harus dipahami bahwa sebagai lembaga filantropi gitu kan, ini harus punya akuntabilitas. Nah, dalam syariah ini dikenal dengan syariah enterprise theory. Ini tanggung jawabnya tidak hanya kepada Allah saja gitu ya, tapi tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minannas dan hablum minal alam gitu. Nah, tanggung jawab kepada Allah itu bisa dibuktikan dengan pengelolaan biaya ya gitu, yang konkret ya, bukan yang abstrak, bukan manipulatif. Selanjutnya, akuntabilitas kepada manusia itu dibuktikan dengan biaya operasional. Kalau tadi biaya secara keseluruhan, kalau ini biaya operasional. Selanjutnya kepada alam itu maksudnya jangan sampai boros dalam penggunaan biaya gitu, sehingga tidak ada biaya yang terbuang secara percuma. Nah, kita kalau tadi biaya operasional ya, sekarang ke biaya SDM. Ini yang sering menjadikan inefisiensi ya, tidak efisien, itu namanya inefisiensi. Nah, karena terkadang itu banyak yang tidak sesuai dengan prioritas utama, itu harus dipilah-pilah dulu itu. Kalau biaya SDM untuk apanya itu harus jelas gitu. Kita bisa belajar dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masanya gitu kan. Beliau berhasil merubah perekonomian secara singkat gitu, dengan tidak usah banyak-banyak orangnya ya. Ini diistilahkan small board ya. Board itu dewan artinya, bukan papan ya. Ini meskipun sedikit tapi berkualitas ya, jadi tidak mengandalkan kuantitas. Karena kalau hanya mengandalkan kuantitas saja, terkadang ada free rider atau anggota dalam kepengurusan ya, apapun gitu ya. Ini berdasarkan penelitian saya gitu. Itu ada beberapa yang hanya titip nama saja tapi tidak berkontribusi sama sekali itu. Terkadang juga di DPS ya, Dewan Pengawas Syariah, di lembaga-lembaga keuangan itu cuma pinjam nama gitu ya. Kalau berdasarkan penelitian ini loh, saya tidak mengarang gitu kan,
tidak hanya opini tapi real, nyata. Ini banyak terjadi. Oke, hari ini kita akan bahas ini ya, rasio-rasio. Sebenarnya ada banyak, sekitar 35. Tapi karena sekali lagi waktu, kita bahas 3 aja ini. Nanti kita hitung pakai Excel ya. Oke, kita langsung ke Microsoft Excel. Ada 3 tadi rasio yang akan kita pelajari, tapi yang saya jelaskan ini satu saja ya buat contoh. Nanti yang 2 kamu kerjakan sendiri seperti biasa untuk tugas. Yang akan saya jelaskan ini yang rasio biaya operasional terhadap total penghimpunan. Nah, yang namanya rasio itu kan perbandingan ya, dalam matematika ya, di implementasikan dalam pembagian gitu kan. Kalau dalam pembagian itu ada numerator ya, atau bahasa Indonesianya pembilang. Kemudian ada denominator, ada penyebutnya. Ini tinggal dibagi aja sebetulnya. Gampang ini. Bayi baru lahir aja bisa. Nah, biaya operasional ini real ya. Data saya ambil dari Basnas ini tahun 2012 sampai 2019. Ini data real gitu. Enggak ngarang, ini nyata. Ini saya masukkan angkanya udah, ini sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya total penghimpunan, ini juga real juga. Total penghimpunan maksudnya total zakat yang diperoleh Basnas selama tahun itu gitu kan. Total zakatnya ini sekian. Dari tahun ke tahun beda-beda ya, kecenderungannya naik. Biaya operasional juga ini. Biaya operasional ya terdiri dari biaya administrasi dan seterusnya ya, biaya listrik dan seterusnya lah, banyak. Nah, kita hitung tingkat efisiensinya di sini ya pakai rumus biasa pembagian. Ini kan, ini pembilang dibagi penyebut, tapi dikurung ya karena nanti akan kita kalikan 100 karena bentuknya persentase. Oke, gitu ya, kita bikin 2 angka belakang koma. Ini jadi 10,5. Ini artinya apa? 10,5 angka ini ya rumusnya kayak gini doang, sederhana ya. Nah, ini ada interpretasinya. Ini kalau kurang dari 12,5 itu efisien. Ini 12,5 dari sampai 17,5 cukup efisien. 17,5 lebih dari 17,5 tidak efisien. Ini jangan tanya ya dari mana angka itu ya. Ini karena sudah baku, sudah rumusnya gitu. Tapi meskipun saya tahu dari mana gitu kan. 12,5 itu dari 100% bagi 8. Kita tahu bahwa ada 8 mustahik ya, 8 asnaf. Jadi satu asnaf itu berarti kebagian 12,5. Oke, kita tulis rumusnya, ada interpretasinya, pakainya if ya. Ini if yang sederhana sama dengan if kurung buka ini deh 7 jika kurang dari 12,5 ya, maka titik koma tulis saja efisien. Titik koma if lagi kan yang kedua, jika ini kurang dari sama dengan ya 17,5, ini yang kedua ya, maka cukup efisien. Nah, ini yang kedua, ini 12,5 sampai 17,5. Titik koma, selain itu langsung aja tidak efisien. Oke kan? Nah, petik ya, kurung tutup 2 kali karena if-nya 2 kali. Enter. Nah, 10,5 ini kan kurang dari 12,5 berarti efisien. Kita tinggal tarik aja ke bawah. Ini ya, efisien semua ya, kecuali yang tahun 2015 sama 2016 ini cukup efisien karena berada di 12,5 sampai 17,5. Tidak ada yang tidak efisien ya. Berarti bagus ini. Bisa menekan efisiensi biaya, ini bisa efisien lah berarti dari tahun 2012 sampai 2019. Oke, itu saja contoh soal. Untuk latihan soal ini ya, ada rasio yang kedua, ini rumusnya, ini interpretasinya. Nanti kamu tulis jawabannya aja ya, rumus di Google Form ya. Ini jawaban nomor 1, di sini apa rumusnya, nomor 2 apa, kemudian ini yang nomor 3 ya, ini yang nomor 4. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga jadi orang sukses semua.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.